Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Jauhar Subi. Kali ini saya akan membawakan tutorial Inkscape membuat ikon sepeda. Dalam hal ini sepeda lipat ya. Kita lihat ya di samping ini yang akan kita buat gambarnya. Oke, langsung kita buka Inkscape-nya. Oke. Ini blank ya, masih new dokumen, kosongan. Yang pertama kita lakukan setup dulu dokumen properties ya. Dokumen propertiesnya kita setup dulu. Display unit pada pixel. Ini juga custom size nya pixel. Saya masukkan di 1280 kali 720. Kalau untuk border dihilangkan saja. Oke, selain dokumen properties ini bisa ditutup aja sih. Selain dokumen properties yang akan dipakai adalah alignment, object, align and distribute, dan object fill and stock ya. Ada dua tool tambahan yang saya akan banyak gunakan dalam membuat sepeda, ikon sepeda. Bisa diminimize dulu. Oke. Yang pertama saya lakukan untuk membuat sepeda ini, pertama ambil tool ellipse, kemudian tekan Ctrl dan Shift secara bersamaan dan drag sehingga lingkarannya terbentuk tepat ya, sempurna. Oke, lalu select, kembali ke select, kemudian stroke fill-nya saya isi dengan hitam, sementara untuk strokes-nya Ctrl Shift ditiadakan dulu. Oke, lanjut untuk ukuran set ke pixel saja, lalu ini dikasih lock agar tetap ya ukurannya scalable. Di sini saya set pada 180, maka akan ikut 180 kali 180. Dibesarin sedikit. Oke, besarin sedikit sudah. Kemudian duplikat bisa diklik kanan, kemudian cari duplikat atau Ctrl D ya, Ctrl D, kemudian warnanya diganti merah. Lalu untuk ukurannya saya kurangkan 30 pixel, jadi 150 kali 150. Setelah ada dua ini, di select dengan tekan Ctrl Shift yang lingkaran hitam, jadi keduanya terpilih. Lalu kita masuk ke align and distribution, align and distribute. Ini relative to selection area udah benar ya, center to vertical axis, kemudian center to horizontal axis ya. Selanjutnya dilakukan fat different iya, ini akan dijadikan roda sepeda ya. Lalu fill-nya dihilangkan dulu, lalu stroke-nya tekan Shift, fill-nya dihilangkan dulu dengan X, kemudian tekan Shift, pilih hitam. Oke, ini sudah jalan sepedanya. Stroke-nya sendiri ukurannya saya standarkan pada 7 pixel. Lalu saya mau membuat semacam spakbor atau mudguard. Kembali ya, lingkaran dengan Ctrl dan Shift secara bersamaan. Lalu pilih select, tekan Shift, select lagi si lingkaran, mainkan lagi align and distribusi, center to vertical axis, center to horizontal axis. Kelihatan masih terlalu besar ya,
lingkaran yang di luar ini, tetap tekan shift dan kontrol bersamaan, kemudian kecilkan. Senternya nggak berubah nih kalau ditekan shift dan kontrol bersamaan kemudian dikecilkan semacam ini ya dengan ngedrag ya, jadi dia senternya nggak berubah. Oke, cukup. Lalu saya buat rectangle sama dengan menekan kontrol dan shift bersamaan kemudian ngedrag. Ya, bentuknya jadinya persis ya, persis sama setiap sisinya. Lepas, tekan lagi select, tekan 2 kali sehingga muncul untuk rotasi, tekan kontrol, putar ke 1, 2, 3, nah 3 kali, posisinya jadinya berputar sekitar 90 derajat ya. Oh ya, 90 derajat. Kemudian ini saya akan posisikan si segi 4-nya ke lingkaran. Wah, oke, belum ada snapnya ya ini ya, harus saya aktifkan snap dulu nih. Snap, toggle snapping on off, di sini dia ya. Kemudian toggle snapping to midpoint of line dan toggle snapping to object midpoint. Oke, kita lihat. Nah, itu kelihatan kan, center, corner. Oke, pas. Lalu saya copy untuk ban depan, ini ban belakang, ini kita copy untuk ban belakang dengan cara duplikat. Ctrl D juga bisa ya, duplikat, tekan Ctrl kemudian geser ke kanan ya, jadi posisinya tetap ya sejajar. Oke, selanjutnya saya pilih si rectangle dan lingkaran paling luar, lalu cut path, saya pilih di luar saja jadi tidak kelihatan. Nah, yang bagian bawah ini tinggal dihapus. Nah, sudah kelihatan seperti sebuah roda belakang sepeda lengkap dengan spakbornya. Saya perlu melihat dulu ke ukuran pixel. Oke, tetap sama ternyata. Ini kenapa dia tetap sama saat diposisikan, karena ini nggak aktif ya. Ini when scaling object, scale the stroke width with same proportion, tidak diaktifkan. Jadi dia tetap, walaupun dibesarkan dikecilkan, tetap stroke-nya 7 pixel. Oke, untuk roda depan sendiri yang saya lakukan adalah memutar kembali si rectangle dengan kontrol dan putar tuh 2, 3. Nah, setelah posisinya di sini, kemudian yang di sudut kanan bawah saya akan tempatkan di tengah dari lingkaran. Nah, itu langsung ya, langsung ada snap di lingkaran. Udah pas, ini dalam posisi terpilih, select, tekan shift, select lagi lingkaran yang di luar, lalu lakukan hal yang sama, cut path. Nah, terbagi 2 jadinya pathnya, tinggal dibuangnya bagian yang besar ini, tinggal delete. Oke, ini roda belakang, ini roda depan. Lalu saya akan membuat jari-jari atau jeruji atau pelang dari sepeda ini ya. Caranya menggunakan Bezier tool ya, snap dia, tekan kontrol, snap lagi di bawah, tekan enter. Ini posisinya pada 1 pixel. Saya akan tambahkan jadi 4 pixel.
Saya tekan plus ya biar agak besar. Untuk zoom bisa menekan tanda tambah di keyboard. Ini biar tambah besar ya. Oke, lalu ini kalau saya minimize dulu ya. Si jari-jari ini saya keluarkan dulu dari roda belakang. Tekan sekali lagi, muncul garis untuk muterin ya, untuk muter. Lalu saya tekan kontrol, spasi, putar sekali. Oh belum, spasi, putar sekali, 2, spasi lagi, 1, 2, spasi lagi, 1, 2, spasi, 1, 2, spasi, 1, 2. Oke. Jadi ya jari-jarinya sepeda, roda sepeda. Pilih semua, lalu di grup bisa tekan di samping ini ada ikonnya grup selected object, atau juga bisa klik kanan grup muncul. Oke, itu kemudian duplikat, Ctrl D. 1 kita arahkan ke sebelah sini, 1 arahkannya ke sebelah sini. Ini akan snap. Nah, snap pas pada posisi tengah. Ini juga kita snapkan supaya pas posisi tengah. Oke, lanjut kita buat dulu lingkaran yang lebih kecil. Lingkaran Ctrl Shift. Ya, sedang. Posisikan di tengah. Ctrl Shift supaya senternya tetap. Ini supaya kelihatan di tengahnya ada fillnya putih, makanya saya isi fill putih. Namun si stroke-nya kelihatan jadi tipis ya. Stoknya jadi tipis. Ini perlu saya setting lagi di stroke style. Oh, stroke stylenya mengikuti 4, seharusnya dia pada posisi 7 lah. 7 masih nganggung ini 7 ini. Supaya sama dengan ini tak bikin 14 saja. 14. Oke, cukup. Lalu duplikat, Ctrl D, tekan kontrol, geser ke sebelah, kontrol geser ke sebelah sampai dia snap di tengah. Nah, snap di tengah ya. Supaya kelihatan roda depan dan belakangnya. Terlalu jauh ini, coba saya rapatkan sedikit. Oke, selanjutnya saya akan membuat rangka dari sepeda menggunakan tool rectangle. Oke, kira di atasnya si bumper ya. Oke, segini cukup lah. Untuk struknya di 7, kemudian pad, object to pad. Lalu saya pilih 2 bagian atas dari notes ini ya, langsung dua-duanya dipilih, geser ke kanan. Oke, cukup. Pilih tool select. Ini kurang kena nih kayak tengahnya. Nah, kelajuan. Nah, sudah snap. Kemudian ini turunkan di bawah lingkaran tengah dari jari-jari sepeda. Mantap. Oke, selanjutnya
Saya akan membuat ini ya, bagian tengah sini buat pakai Bezier tool, juga tetap pada posisi 7 pixel. Enter aja. Lalu ini pastikan posisi di 7 pixel, kemudian edit supaya ini naik dengan tekan Ctrl. Lalu di sini kembali kita edit posisinya biar ini ditarik sedikit. Lihat contekan dulu ya. Nah, seperti itu ya. Ini kurang sedikit ini nih. Sementara itu ini naikin lagi, lalu bikin lagi yang di atas, di bagian atas bikin pakai Bezier tool lagi. Enter. Pixel 7 pixel. Kembali lagi, ini bagian depan rodanya terlalu jauh, tekan Ctrl, geser agak ke kiri ya, cukup. Bezier tool lagi, bisa tekan B di keyboard setepat di senternya roda depan, baru tarik kira-kira saja buat garpu dan stangnya ya. Enter. Lagi-lagi stroke stylenya dibuat widthnya di 7 pixel, kemudian bikin stangnya, stang bisa dari sini kita copy ya, duplikat, kemudian bawa ke sini, lalu diputar sedikit. Ini bisa dipanjangkan. Iya. Sekali lagi kita duplikat yang di sini. Ctrl D, bawa ke sini. Lalu edit notesnya, majukan sedikit. Kejauhan kelihatannya masih ya. Kejauhan supaya kita dekatkan. Select dulu dan tekan Ctrl, geser ke kiri. Nah, sudah mulai kelihatan bentuknya ya. Kita lihat contekannya yang di sebelah tadi. Iya. Sekarang yang belum dibuat adalah di sini, mungkin bisa diedit sedikit lagi supaya lalu di sini titik untuk sepeda lipatnya, kembali copy yang ini, duplikat, lalu diputar 45 derajat, 90 derajat maksudnya ya. Edit notesnya dikecilin lagi. Iya betul, ngeset dia. Tekan Ctrl, bagusnya tadi kelupaan tekan Ctrl, ini sudah tekan Ctrl. Nah, pas. Apa yang akan kita tambahkan selanjutnya adalah
ke ini ya, daerah sprocket depan dan engkol sepeda. Oke, untuk membuat itu tinggal di copy lingkaran, copy lingkaran ini dengan duplikat, lalu kontrol dan geser ke kanan. Iya, di sini dibesarkan dengan menekan kontrol dan shift, lalu drag, senternya akan tetap. Oke, kemudian ambil Bezier tool. Bezier tool bisa tekan B ya saja, langsung titiknya di tengah pas ini, snap to midpoint. Ya, kira-kira segini. Sebentar. Oke, kira-kira segini, enter untuk eksekusinya. Kemudian stroke style pada 7 pixel, lalu select tool, joinnya dibikin round, capnya juga dibikin round, duplikat dengan Ctrl D, diputar 90 derajat bawah ke bawah, sudah snap ke untuk bawah ya. Kemudian edit notes untuk memendekkan pakai select tool. Kemudian ini untuk meyakinkan saja bawa ke bawah. Ini bagusnya kecilin sedikit lagi. Lalu di grup, klik kanan, grup. Setelah di grup, yang akan saya lakukan adalah menduplikatnya, duplikat objek yang sudah grup dan Ctrl D, kemudian di clockwise 90 derajat, sekali lagi geser ke atas, snap di center point si gear depan sepeda, lalu turunkan ke bawah. Iya, masih kepanjangan kelihatannya ini ya memang ya, si engkolnya sepeda ini. Kalau mau coba lagi mengecilkan, ada baiknya dinonaktifkan dulu. Snap kita nonaktifkan dulu supaya nggak ganggu proses ngecilin ini tadi ya. Nah, tadi karena terganggu sama proses ngecilin, dia langsung merapat sendiri karena snap ya, posisinya snap, dia langsung merapat sendiri. Jadi untuk menghilangkan posisi snap dulu ya dinonaktifkan saja. Serasa lebih bagus kalau kita perbesar di area situ saja ya, agar bisa lebih fokus posisinya. Nah, kan enak. Oke, yang bawah lagi.
bagusnya begini sih, kan posisinya kaki kadang agak miring dikit ya, nggak persis datar tapi juga nggak persis juga posisi segi 4. Iya. Sedikit realistis. Oke, kembali tekan 1 untuk melihat penuh si gambar ya, apalagi yang belum selesai. Sudah selesai semua ya sebenarnya ya, untuk sepedanya udah jadi nih, sudah kelihatan mirip dengan sepeda lipat, tapi ini perlu dibaikin sedikit kayaknya yang di sini. Tadi karena snap dia kurang tepat. Oke, cukup. Lihat contoh dulu ya. Oh, ini di bagian bawahnya ada semacam tanahnya ya, groundnya. Bisa kita buat dengan Bezier tool, tekan B. Kemudian sampai di sini kontrol biar lurus, tekan lagi enter. Lalu pixelnya kasih ke 7, enter. Join cap, round cap. Select tool, tekan S. Ini dipaskan di, mungkin pakai kontrol shift, tekan rodanya, lalu gunakan alignment posisi bawah. Bukan begitu, ini ya, tekan dulu baru yang garis posisinya ke bawah, atau di sini posisi ke atas ke bawah. Oke, pas di bawah ya. Setelah itu diduplikat saja, Ctrl D, lalu tekan Ctrl, geser ke depan. Kira-kira di situ. Duplikat lagi, geser ke belakangnya dia. Ya, kira-kira di situ. Lalu ambil tool edit path by nodes. Ini bagus ditambahin ke belakang sedikit. Sementara yang ini dipendekkan. Ini pendekkan sedikit. Oke, sudah selesai. Sudah selesai ya. Kalau mau ditambahkan di bawah bagiannya ada tulisan sepeda lipat, tapi icon kan biasanya tidak ada tulisan. Cuma gambarnya udah cukup jelas ini adalah sepeda. Nah, untuk membesarkan atau mengecilkan si icon ini, dipilih semua dulu ya, Ctrl A, select all, lalu dijadikan group. Selain ambil dari icon di samping kanan ini, bisa juga klik kanan, ada group ya di situ, group. Lalu tinggal di Ctrl Shift dan ambil salah satu ini untuk skalanya mengecilkan atau membesarkan. Tapi kalau dalam posisi sekarang, nah dia jadi tetap, karena posisinya tetap 7 pixel dan ada yang 14, ada yang juga yang 4 pixelnya, tetap dia jadinya begini ya, kelihatan seperti semakin tebal, bahkan semakin dikecilkan jadi rapat gini dia. Nah, gimana supaya bisa tetap scalable? Nah, ini yang perlu diaktifkan ya. When scaling object, scale the stroke width by the same proportion. Saya undo dulu sebentar. Nah, dia
diaktifkan dulu. Kalau sebelumnya dinonaktifkan, sekarang diaktifkan dulu, baru lakukan skalanya ya. Nah, kan tetap kelihatan bagus ya. Oke, cukup sekian ya tutorial Inkscape kali ini mengenai membuat icon sepeda. Semoga bermanfaat. Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis saja di komentar. Saya akan usahakan menjawab semua pertanyaan. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, juga notifikasi lonceng, sehingga segera setelah saya upload video teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.